Shalom saudara terkasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita secara online, ibadah doa dan pemulihan. Kita tetap bersyukur dalam setiap keadaan kita, dan walaupun masih dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah saudaraku, mari semuanya kita persiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Pada pagi hari ini kami ibadah doa pemulihan. Ya Bapa, berkati kami semua, pengerja dan tim doa Yayasan Sola Gracia Medan, serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa pemulihan, walaupun kami dari rumah masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, supaya dikuatkan oleh Roh Kudus. Firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan iman kami dan rema kehidupan kami. Bapa Surgawi, tambah-tambahlah pengetahuan bagi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman yang akan datang. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, anak kami, cucu kami, menantu kami, dan harta benda kami, maupun bergerak maupun tidak bergerak, dimanapun berada, serta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa Surgawi, berkatilah ibadah doa pemulihan ini dari awal sampai akhir. Inilah doa permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia-Nya. Setiap dekat-dekat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Saudaraku terkasih, mari kita terus naikkan ucapan syukur kita. Puja dan penyembah kita bagi Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah ragu akan rencana Tuhan yang sesungguhnya sungguh luar biasa bagi kita. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa
akan bersuka karena-Mu Yesus. Selamanya di sepanjang hidup kami akan terus bersuka cita di dalam-Mu. Walau apapun yang terjadi, kami akan tetap berkata, Tuhan, Engkau yang terbaik bagi kami. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Yesusku, oh Yesus. Yesusku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur buat semua yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Engkau hidup di dalam kami, Tuhan, dan kami hidup di dalam Roh Kudus tuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, untuk melakukan semua kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat jam ini, buat waktu ini, buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sepanjang hidup kami akan terus memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, semua yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, bersama-sama dengan saya, kita katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, di mana pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau, kami sudah bermazmur bagi-Mu. Kami percaya ketika kami Tuhan memuji menyembah Engkau, Engkau sudah disenangkan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya Engkau suci kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar segala doa-doa dan permohonan kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat korban banjir bandang di Pati di Jawa Tengah. Tuhan, kami berseru kepadamu Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Dalam situasi ini Tuhan, tentu mereka lemah Tuhan, tentu mereka khawatir Bapa, namun kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam kehidupan mereka dalam situasi apapun Bapa. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan tetap berpengharapan dalam situasi pergumulan seberat ini pun Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau. Bapa, kami percaya Tuhan, mereka ada di dalam lindungan-Mu, ada di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan buat masyarakat yang ada di sekitar kami, di mana Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih, di mana pada saat ini Tuhan virus COVID
corona sudah mulai lenyap dari negeri kami ini. Juga virus Omikron sudah mulai berlalu dari negeri kami ini. Tapi kami mohon kepadamu Bapa, biarlah semua masyarakat Indonesia tetap Tuhan menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupannya. Mereka tetap Tuhan memakai masker, tidak berkerumun secara besar-besaran, dan tetap mereka cuci tangan dan sebagainya. Bapa, kami rindu akan jamahan-Mu. Engkau Tuhan pimpin kehidupan kami. Kau tolong kami, ingatkan kami Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Bapak, kami berdoa juga buat pemerintahan Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Bapak, supaya mereka tetap memperhatikan orang-orang yang terkena bencana alam. Bapa, kami mohon Kau berikan hikmat kepada pemerintahan kami. Kau berikan kepintaran kepada pemerintahan kami ya Bapa, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan bijak dalam mengatasi orang-orang yang terkena bencana alam. Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada orang-orang yang terkena bencana alam ini, sehingga pemerintahan kami Tuhan tetap bertindak dan melakukan yang terbaik bagi mereka yang terkena bencana alam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan buat kejahatan yang ada di masyarakat, terlebih-lebih Tuhan kejahatan yaitu seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Tuhan Kau berikan pertobatan bagi orang-orang yang melakukannya. Dan demikian juga Tuhan, kami mohon kepadamu buat Polri dan TNI, supaya mereka Tuhan dapat menjalankan tugasnya, dapat menindak tegas orang-orang yang menjalankan kejahatan seksual terhadap anak-anak ini. Tuhan, Kau tahu Tuhan, anak-anak kami adalah masa depan kami. Anak-anak adalah generasi penerus kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau Tuhan melindungi dia. Mulai dari saat ini Tuhan, tidak ada lagi terjadi kejahatan seksual terhadap anak-anak karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu dengan saya Pendeta Kasna Barus dalam acara Yayasan Sola Gratia. Kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa bersama, kita naikkan pujian syukur kita. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu yang telah memilih kami, memanggil kami, dan telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur buat setiap keadaan yang kami alami, karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi,
Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daerah Turki, Philadelphia, sekarang daerah itu hampir gereja semuanya tutup dan sudah alih fungsi. Kenapa? Jelas sekali di dalam penglihatan Yohanes bahwa seluruh jemaat yang ada di sana, termasuk Philadelphia, Sardis, Pergamon, Laodikia, satu saat akan tutup. Dan kali ini di jemaat Philadelphia dikatakan inilah firman dari Kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Siapa pemegang kunci Daud itu? Tuhan Yesus. Dialah raja di atas segala raja, dialah hakim yang benar, dialah yang akan membuka bagi kita kerajaan surga. Siapa yang apa yang ditutupnya tidak ada yang bisa untuk membukanya, dan apa yang dibukanya tidak ada yang bisa untuk menutupnya. Saudara, dia hakim yang benar. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu rancangan kita. Dia tahu seberapa pola pikir kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Saudara, di sini disampaikan firman Tuhan ini atas penglihatan Yohanes bahwa orang Kristen Philadelphia sebenarnya baik dari satu sisi, dan dikatakan di sini hati-hatilah bahwa ada jemaah iblis yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya, bahwa dia yang akan mengacau balaukan, dia yang akan menyampaikan kepalsuan. Maka di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang terus hidup di dalam kekuatan Tuhan, ini pasti dibela, pasti dikuatkan dan diteguhkan, pasti selalu mendapat dukungan, kekuatan dari firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini ayat 9 bahwa lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, luar biasa. Saudara, bahwa iblis itu memang pekerjaannya adalah pembohong, penipu. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Kebenaran itu yang kita temukan hanya di dalam Yohanes 14 ayat 6.
Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bila kita ikuti Yesus, maka kebenaran itu menjadi milik kita. Bila kita jatuh ke dalam cobaan, digoda oleh kuasa gelap, maka kita dikuasai oleh kematian, dikuasai oleh maut, ya, dikuasai oleh maut. Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, dalam situasi di kitab Wahyu 3 ini, bahwa banyak orang Kristen pada zaman itu menjadi orang Kristen yang abu-abu, tidak jelas, ya, menjadi orang Kristen yang kompromi dengan dunia, menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, ya, menjadi orang Kristen yang pelin-pelan, yang mendua hati, yang terombang-ambing. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan ini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Ya, berarti orang yang setia sampai kesudahannya diberikan mahkota kehidupan, mahkota emas, tanda kemenangan kita. Bahkan ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa menang? Apakah saudara menjadi pemenang atau selalu kalah? Dalam segala situasi, jangan tinggalkan Yesus. Tetap menjadi pemenang, tetap setia. Siapa menang dijadikan jadi soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya, dia menjadi pengajar, dia menjadi saksi kebenaran, saudara. Dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Jangan keluar dari kebenaran Tuhan. Jangan keluar lagi dari status kita sebagai anak. Ya. Jangan keluar lagi apapun yang terjadi. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Ada nama Yerusalem di hati kita, sehingga kita selalu rindu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Wah, luar biasa ini. Yerusalem kota mulia, Yerusalem gambaran surga baru akan turun ke bumi, turun ke dalam jiwa kita, turun ke dalam hati kita, turun ke dalam seluruh hidup kita. Jadi kehidupan kita gambaran Yerusalem, gambaran surga. Kita mentransfer suasana surgawi kepada orang lain, suasana Yerusalem bagi orang lain. Jangan transfer suasana surga, suasana neraka. Artinya begini, sering sering putus asa, sering mengeluh, capek kali Pak Pendeta, lelah saya. Kenapa Ibu? Ada persoalan saya Pak Pendeta. Ya, akhirnya dia redup, nggak kelihatan lagi Yerusalem, nggak kelihatan lagi dia menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemenang. Kalah dia, saudara. Harusnya kita katakan, sekalipun ada masalahku, sekalipun ada pergumulan dalam anakku, aku tahu bahwa ada kekuatanku yang lebih besar dari pergumulan ini, yaitu kekuatan Tuhan Yesus. Kita dalam dunia ini pasti mengalami pergumulan, ada persoalan. Saudara dan saya ada persoalan.
Tapi bagaimana sikap kita menghadapi persoalan? Bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan? Bahkan menjadi orang Kristen bukan lepas dari masalah. Bahkan masalah yang terbesar dalam hidup ini apabila tidak ada lagi masalah. Ya, kalau tidak ada lagi masalah, mungkin saudara tidak berdoa lagi. Mungkin saudara tidak membaca firman lagi. Kalaupun ada masalah, pegang terus kunci Daud. Ya, kepada kita diberikan kunci Daud. Mari sampaikan itu supaya orang lain juga menerima kebenaran, menerima kehidupan, menerima Yerusalem baru. Tetap semangat saudaraku dalam situasi pandemi yang belum berakhir. Dalam situasi panas, gelombang panas yang begitu luar biasa di kota Medan. Tetap berseru kepada Tuhan. Dinginkan hati kita dengan kekuatan Roh Kudus. Tetap berseru kepadanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu kekuatan kami yang sangat terbukti. Urapi kami, supaya kami tampil menjadi pemenang. Kunci Daud yang Tuhan berikan tidak akan diambil daripada kami. Yerusalem itu adalah gambaran damai sejahtera yang dapat kami saksikan di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang menghimpit hidup kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Berkati firman yang sudah kami dengar Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara.